فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhilla an-nasa bighairi ilm. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan membuat-buat kedustaan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Iya. Maksudnya di sini menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini sifat ya, bentuk penyesatannya, sifatnya. Jadi jangan ada yang berkata ada yang menyesatkan dengan ilmu. Iya. Tapi sifat penyesatannya itu biasanya mereka tanpa ilmu. Baik. Di sini saya poinkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-mubtadi' mimman yaftari 'ala Allahi kadziban. Orang yang berbuat bid'ah itu termasuk orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Jadi ayat ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Kenapa? Sebab dalam ayat dikatakan siapakah yang lebih zalim. Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan ini. Dan pelaku bid'ah termasuk orang-orang mengadakan kedustaan. Iya. Nah ini semuanya tentang iftira. Ini masuk di dalam banyak pembahasan. Masuk di dalam pembahasan orang yang berucap tanpa ilmu. Masuk di dalam pembahasan bahaya kesyirikan. Dan masuk di dalam pembahasan bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah. Iya. Dan penulis di sini membawakannya untuk menjelaskan bahwa bid'ah lebih besar daripada, lebih dahsyat daripada dosa besar. Kemudian yang kedua, adzulmu anwa wa yatafawat. Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk dan dia berjenjang-jenjang. Jadi sebagian kezaliman ada yang lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Syirik kezaliman ya. Karena dikatakan dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Iya. Dan berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu bisa lebih besar lagi kezalimannya. Karena di ayat dikatakan faman azlamu. Siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa dosa yang paling besar itu adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Karena kesyirikan itu sebabnya karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan dikuatkan oleh sejumlah ulama termasuk guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya karena di ayat di surah Al-A'raf, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini disebutkan hal-hal yang diharamkan ala sabilit tadalli. Sebutkan hal yang diharamkan dari yang kecil sampai paling besarnya. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian yang tampak maupun yang tidak tampak. Dosa, kezaliman tanpa hak. Dan Allah mengharamkan kesyirikan. Kemudian Allah mengharamkan kalian berucap atas namanya tanpa ilmu. Jadi yang paling terakhir disebut berucap. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dari yang kecil sampai yang paling besar. Berarti ini yang paling besarnya. Iya, dan ini didukung oleh ayat ini.
Didukung oleh ayat ini. Karena itu bukan sembarangan seorang itu berbicara tanpa ilmu. Baik. Jadi kezaliman itu banyak bentuknya. Syah di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan selainnya, Nabi membagi kezaliman terbagi 3. Ada zulmun yughfaru, ada zulmun la yughfaru, dan ada zulmun la yutraku. Ada kezaliman yang tidak diampuni, yaitulah kesyirikan. Ada kezaliman yang diampuni, yaitu kezaliman antara hamba dengan Rabbnya. Dan ada kezaliman yang tidak ditinggalkan, maksudnya tetap diperhitungkan, dihisab. Ini kezaliman antara sesama makhluk. Iya. 3 jenis kezaliman.